Meskipun ranah Tuan Su ini rendah, kekuatan bertarungnya mencengangkan. Bab 1426. Kekuatan bertarung pemuda itu sangat bagus. Suku monster merasa tekanannya sangat lega, dan Putri Suzaku serta monster besar sangat terkejut. Dia memiliki kekuatan tempur yang begitu muda di usia yang begitu muda. Di generasi Dong Huang yang lebih muda, dia seharusnya bukan orang yang tidak dikenal. Mungkinkah dia adalah seorang jenius muda dalam daftar pelaku kejahatan di Dong Huang? Putri Suzaku melirik Ye Yunfei, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menebak-nebak di dalam hatinya. Dia mengingat identitas Ye Yunfei. Nak, siapa kamu? Mengapa kamu membantu klan iblis dan membunuh orang-orang dari istana Tenjin kami? Apakah kamu tahu betapa seriusnya bagi dirimu sendiri jika kamu melakukannya ini? Konsekuensinya, pria tua berbaju hitam itu sangat marah, dan berteriak pada Ye Yunfei di udara. Haha, orang tua, apakah kamu buta? Kalian, orang-orang dari istana Tianxian baru saja berlari untuk membunuhku, jadi kamu tidak diizinkan untuk membunuhku kembali. Itu karena kamu bergaul dengan monster-monster ini, dan orang-orang kami menyerangmu. Monster dari hutan belantara timur adalah musuh istana Tianxian kami. Siapapun yang bergaul dengan mereka adalah musuh istana Tianxian kami. Pakaian hitam wajah lelaki tua itu menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin. Ras monster hutan belantara timur adalah musuh istana Tianxian Anda, bukan milik saya. Dengan siapa saya? Apakah saya masih membutuhkan persetujuan dari istana Tianxian Anda? Ini konyol. Sambil berbicara, Ye Yunfei menggunakan teknik teleportasi ruang angkasa. Ambillah beberapa langkah. Setiap kali Anda mengambil langkah, Anda akan membunuh Master Destiny Realm di istana Tianxian, dan membunuh satu orang dalam satu langkah. Kekuatan tempur semacam ini, apakah itu orang-orang istana Tianxian atau Yaozu, diam-diam terkejut. Aku tidak peduli kamu apa, istana Tianxian, jika kamu berani memprovokasi aku, kamu semua akan mati. Kata Ye Yunfei sambil tertawa lebar. Boom! Avatar Blood Rage menggunakan teknik rahasia lautan darah tanpa batas, melepaskan kabut darah tebal yang besar, yang menyebar dengan cepat, menutupi area yang luas di sekitarnya dalam sekejap. Kako, dalam jarak ini, semua orang di istana Tianxian segera merasakan bahwa darah di tubuh mereka mulai mendidih, mengalir deras, dan pembuluh darah mereka akan pecah. Hu Miao, Huang Lao, mari kita lakukan bersama. Ye Yunfei mengirimkan transmisi suara. Segera, Hu Miao dan Huang Chang bergegas keluar dan melemparkan ilusi dan hantu masing-masing. Fata Morgana muncul satu demi satu, menutupi orang-orang dan kuda di sekitar istana Tianxian. Ada juga dinding hantu hitam yang terus bermunculan, saling tumpang tindih, mencoba menutup ruang ini. Ye Yunfei dan Golden Horn Dragon Silkworm terus membunuh orang dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam waktu kurang dari 2 tarikan napas, semua orang di istana Tianxian di sekitar Ye Yunfei terbunuh, tidak ada yang tersisa. Dalam waktu 2 napas ini, setidaknya 50 atau 60 orang dari istana Tianxian terbunuh. Memanggil, Ye Yunfei menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, membawa klon darah, Hu Miao, Huang Chang dan ulat naga bertanduk emas, ke lokasi lain dalam sekejap, dan kemudian mulai membunuh dengan liar. Hanya dalam 2 tarikan napas, puluhan orang dari istana Tianxian dipenggal. Selanjutnya, Ye Yunfei tanpa ampun menembak dengan liar, membunuh ratusan orang dari istana Tianxian berturut-turut. Sejauh ini, setidaknya setengah dari orang yang dibawa oleh lelaki tua berbaju hitam itu dibunuh oleh Ye Yunfei. Tentu saja, target yang dipilih Ye Yunfei untuk dibunuh adalah semua orang dengan kekuatan Destiny Realm dan di bawahnya. Haha, selamat anak muda. Petik 2. Tanpa diduga, manusia muda ini memberi kami desahan lega untuk ras monster, membunuh orang-orang di istana Tianxian sampai menjilat. Petik 2. Orang-orang Yaozu itu semua merasa sangat bahagia. Raungan, sialan, Ruan Hai, Dukian, pergi dan bunuh bajingan kecil ini. Petik 2. Pria tua berbaju hitam itu benar-benar bersemangat dengan tindakan Ye Yunfei, dan meraung keras. Boom! Mengikuti teriakan pria tua berbaju hitam itu, 2 pria parubaya datang melintasi langit, memancarkan tekanan energi yang mengepul, dan menghancurkan Ye Yunfei. Kemarilah. 2 penguasa langit laut, anak muda, hati-hati. Petik 2. Kami di sini untuk membantumu.
Petik 2. Klan monster mengingatkan satu demi satu bahwa ada dua monster besar yang menunjukkan gerakan mereka dan bergegas untuk membantu Ye Yunfei. Ye Yunfei melemparkan pedang jiwa surgawi dan langsung menyerang lautan jiwa dari dua pria parubaya. Bagaimana bisa? Keterampilan jiwa anak ini sangat menakutkan. Pada saat yang sama, kedua pria parubaya itu membeku dan berhenti di udara, merasakan sakit kepala yang pecah, terkejut dan marah. Putri Suzaku, aku akan membantumu menerobos. Petik 2. Ye Yunfei meregangkan tubuhnya dan datang ke sisi Putri Suzaku dalam satu langkah, dan berkata, Ye Yunfei tahu bahwa orang yang paling penting adalah Putri Suzaku. Karena suku monster mati-matian melindungi Putri Suzaku, dan orang-orang di istana Tianshan ingin melakukannya tangkap Putri Suzaku. Kau membantuku keluar. Petik 2. Putri Suzaku terkejut dan marah. Benda seperti semut, kualifikasi apa yang harus mereka tembus di depanku? Ujian dari para dewa. Ketika Lu Wuk melihat Ye Yunfei bergegas mendekat, dia sangat marah dan berteriak keras. Segera, dewa yang memegang tongkat putih perlahan berjalan menuju Ye Yunfei. Aku ingin berlutut, memuji dan menyerah kepada dewa ini. Hati-hati, jenis ini visi sangat mendominasi, dan itu akan membuat orang menyerah pada gagasan perlawanan tanpa sadar. Jauhkan pikiran Anda di atasnya. Petik 2. Putri Suzaku mengingatkan Ye Yunfei. Kamu harus tahu bahwa semua latihan di dunia yang dapat mengolah penglihatan sangat menakutkan. Petik 2. Ye Yunfei mencibir. Booming. Avatar Blood Rage meletus menjadi kabut darah yang mengepul, menyebar dengan cepat, dan tenggelam ke arah dewa berjubah putih. Mengaum. Dalam kabut darah yang mengerikan, hantu besar perlahan muncul. Aura berdarah sedang menyebar, berdengung. Mengikuti kemunculan hantu besar ini, suara aneh tiba-tiba terdengar di dunia, seolah-olah seseorang sedang melantunkan mantra kuno. Ini adalah visi. Ras darah perlombaan darah adalah ras yang sangat kuat di surga dan dunia. Tentu saja, keterampilan ras ini juga dapat menumbuhkan semua jenis penglihatan yang menakutkan. Keterampilan macam apa ini? Pada saat ini, Putri Suzaku dan Lu Wuk sama-sama terkejut. Putri, tunggu apa lagi? Cepatlah dan mari kita tangani Lu Wuk bersama. Ye Yunfei berteriak kepada Putri Suzaku. Bagus. Putri Suzaku akhirnya tersadar. Kiang, saya melihat ribuan anak panah merah tajam ditembakkan dari tubuhnya yang halus terus-menerus, mengenai Lu Wuk. Panah tajam ini masih menyala dengan api yang berkobar, dan kemanapun mereka pergi, ruang akan terbakar dan terdistorsi. Di bawah serangan gabungan dari penglihatan ganda Ye Yunfei dan Putri Suzaku, Lu Wuk merasakan tekanan yang luar biasa dan terpaksa mundur terus-menerus. Memanggil, Ye Yunfei melepaskan pedang jiwa surgawi, langsung menyerang lautan jiwa Lu Wuk. Sial, Lu Wuk kaget dan marah, dan mundur jauh lagi, menjauh dari Putri Suzaku dan Ye Yunfei. Dengan keras, lonceng emas muncul di lautan jiwanya, menghalangi serangan pedang jiwa surgawi. Selusin monster besar menembak pada saat yang sama, memaksa suku monster terdekat lainnya untuk mundur. Semuanya, naiklah Putri Suzaku mengeluarkan bulu merah menyala dan terus memperbesarnya hingga panjangnya puluhan meter dalam sekejap mata. Sejumlah besar orang Yaozu bergegas menuju posisi Putri Suzaku dan melompat ke atas bulu. Ye Yunfei juga berdiri. Booming. Bulu itu meledak dengan kekuatan iblis, membawa semua orang di punggungnya membubung ke langit, dan menghilang dalam sekejap. Hebat, di kejauhan, wanita tua iblis itu masih bertarung sengit dengan pria tua berpakaian hitam di istana Tianshan, dan dia sangat senang melihat Putri Suzaku berhasil menerobos. Sialan, ini semua karena anak itu. Dia bergabung dalam pertempuran dan merusak keseimbangan. Jika tidak, Putri Suzaku yang jalang itu tidak akan bisa melarikan diri dengan mudah. Lu Wukwe menggertakkan giginya dengan marah. Bab 1427. Setelah beberapa saat, wanita iblis tua itu mundur sambil memukul, dan kemudian berubah menjadi embusan angin iblis ketika dia melihat kesempatan yang tepat, dan pergi. Ledakan. Tidak lama setelah wanita tua Yaozu pergi, seorang lelaki tua jangkung dan kurus datang dari jauh. Sebelum dia tiba, paksaan yang berasal darinya telah mengguncang dunia dengan hebat. Sekelompok besar pria dan kuda memancarkan aura ganas mengikuti di belakang pria tua jangkung dan kurus, berguling masuk bala bantuan. Kuil Tenjin telah tiba. Bukankah kamu mengatakan bahwa Putri Suzaku ada di sini? Apakah kamu sudah menangkapnya?
Lelaki tua jangkung dan kurus itu mendatangi lelaki tua berpakaian hitam itu dalam beberapa langkah dan bertanya, "Aku sudah melarikan diri." Pria tua berbaju hitam itu menjawab dengan wajah muram. Kemudian dia secara singkat menceritakan apa yang terjadi barusan. "Putri Suzaku penting. Jika kita bisa menangkapnya, kita akan bisa menahan monster di hutan belantara timur. Segera kirim semua orang untuk melacak keberadaan Putri Suzaku. Suzaku, dan siapa saja yang bisa menangkap Putri Suzaku atau membawanya ke tempat dia akan mendapat hadiah." Pria tua jangkung dan kurus itu berpikir sejenak dan berkata, "Kemudian, Istana Tianshan mengutus sejumlah besar orang untuk mencari keberadaan Putri Suzaku di mana-mana. Segera, berita bahwa Istana Tianshan mengejar dan membunuh Putri Suzaku menyebar ke seluruh Tianhuang. Di pegunungan yang luas, di lembah tersembunyi. Tuanku, terima kasih atas kebaikan Anda. Jika bukan karena bantuan Anda yang tepat waktu, Tuanku, kami tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari pengepungan Istana Tianshan." Putri Suzaku membungkuk kepada Ye Yunfei, suaranya seperti mutiara yang jatuh di atas piring batu giok, bening dan manis. Dia milik keluarga Goblin, dengan penampilan alami yang indah dan menawan, yang tampaknya mengumpulkan esensi aura langit dan bumi, dan penuh dengan godaan besar bagi kebanyakan pria di dunia. "Kamu tidak harus bersikap sopan, aku hanya terpaksa membela diri." Ye Yunfei tersenyum ringan, "Kali ini kamu menyelamatkan kami, kamu mengintip kami sedang mandi, kami tidak akan mengejarnya." Seorang penyihir di sebelahnya berkata, menutup mulutnya, "Kamu kuku gelombang kecil, putra Yusulin Feng ini, dia melihatmu mandi, kamu pasti bersemangat." Penyihir lain tertawa, "Apa yang kamu bicarakan, lanti kecil, dan lihat apakah aku tidak merobek mulutmu." "Maafkan aku." Kedua penyihir kecil itu tertawa dan bertengkar. Karakter wanita Yaozu umumnya lugas dan terbuka, tanpa ada keraguan. Selusin atau lebih penyihir yang mengikuti Putri Suzaku semuanya mengenakan tule, kulit dan kulit mereka lebih dingin dari salju, dan sosok mereka anggun. "Permisi, nama Tuan Gao?" Putri Suzaku bertanya dengan rasa ingin tahu. "Su Fei," jawab Ye Yunfei. "Su Fei." Putri Suzaku tercengang. Dalam kesannya, sepertinya tidak ada pemuda jenius bernama Su Fei di Donghuang. Awalnya, dia berpikir bahwa dengan kekuatan Ye Yunfei, dia pasti seorang jenius muda yang terkenal dalam daftar pelaku kejahatan di hutan belantara timur, tetapi dia tidak berharap menjadi orang yang tidak dikenal. "Tuanku benar-benar menyembunyikan sesuatu," kata Putri Suzaku dengan lembut. Dia bisa melihat bahwa Ye Yunfei tidak mau mengungkapkan latar belakangnya, jadi dia tidak bertanya. "Anak muda, barusan aku melihatmu memamerkan kekuatan supernaturalmu dan memenggal kepala anak-anak kura-kura di Istana Dewa Surgawi. Itu sangat memuaskan. Anak muda, kami akan mengingat cintamu untuk klan monster hutan belantara timur kami. Jika Anda memerlukan bantuan dengan apapun di masa mendatang, hubungi kami." Petik 2. Beberapa monster besar datang, dan salah satu dari mereka mengeluarkan selembar slip giok kurir dan menyerahkannya kepada Ye Yunfei dan berkata, "Sama-sama." Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak, dan masih mengambil slip giok pembawa pesan. Monster dari Wilderness Timur berani bertarung melawan Istana Tianshan, dan kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Akan baik untuk mengambil kesempatan ini untuk berkenalan. Fiu. Pada saat ini, cahaya iblis jauh dan Luo jatuh ke lembah ini dalam sekejap. Wanita tua itu menyusul. Ras monster ini memiliki cara unik untuk terhubung satu sama lain, sehingga wanita tua itu dapat menindaklanjuti dengan akurat. "Nenek Liu, kamu akhirnya menyusul." Petik 2. Putri Suzaku tidak bisa menahan kegembiraan saat melihat wanita tua itu, dan segera bergegas. "Untungnya, aku berjalan lebih cepat, kalau tidak aku akan dihalangi oleh tuan dari Istana Dewa Surgawi yang terus datang." Petik 2. Kata Nenek Liu, "Anak muda, terima kasih telah membantu Nona keluar dari masalah." Petik 2. Nenek Liu mengangguk ramah ke arah Ye Yunfei. "Nona, Istana Tianshan telah mengirim banyak orang untuk mencari keberadaanmu di daerah ini, dan bahkan menawarkan hadiah yang tinggi untukmu. Jadi situasinya sedikit kritis sekarang. Kita tidak bisa tinggal di sini. Ada awan master di Istana Tianshan, dengan kekuatan gaib yang hebat, dan mereka akan menemukannya di sini cepat atau lambat." Nenek Liu berkata kepada Putri Suzaku, terlihat sedikit khawatir.
Petik 2. Putri Suzaku berpikir sejenak, lalu mengangguk. Tapi sekarang ada orang-orang dari Istana Tianshan di seluruh hutan belantara timur, kemana kita harus melarikan diri? Tanya iblis besar di sebelahnya. Aku baru saja menerima pesan dari Raja Iblis Suzaku. Raja Iblis menyuruh kita untuk bergabung dengan Raja Iblis Jinpeng. Raja Iblis Suzaku juga akan bergabung dengan Raja Iblis Jinpeng. Ketika waktunya tiba, beberapa Raja Iblis dari timur kita Wilderness Demon Clan akan bertemu. Ayo bertarung bersama dan bertarung melawan Istana Tianshan, kata Nenek Liu. Apakah ayah akan bertemu Raja Iblis Jinpeng juga? Itu bagus. Ayo segera pergi. Putri Suzaku sangat gembira setelah mendengar ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, ayo segera berangkat. Nenek Liu mengangguk. Tuan Su, bagaimana dengan Anda? Saya sarankan Anda pergi bersama kami. Jika Anda memprovokasi Istana Tianshan, mereka tidak akan membiarkan Anda pergi dengan mudah. Jangan khawatir, Anda bermusuhan dengan Istana Tianshan karena kami, dan monster liar timur kami klan akan melindungimu milikmu. Putri Suzaku memandang Ye Yunfei dengan mata yang indah dan berkata, tidak perlu, aku masih punya pekerjaan sendiri. Jangan khawatir, Istana Tianshan tidak bisa melakukan apapun padaku. Jawab Ye Yunfei. Tuan Su, saya tahu Anda sangat kuat, tetapi kekuatan Istana Tianshan sangat kuat, dan ada begitu banyak tuan. Sebaiknya Anda pergi bersama dan menghindarinya sebentar sebelum kita berbicara. Petik 2. Nenek Liu dikatakan, tidak perlu, semuanya akan ada waktunya nanti. Kata Ye Yunfei. Tuan Su, ini slip giok komunikasi khusus saya. Jika Anda memerlukan bantuan, Anda dapat mengirim pesan kepada saya. Petik 2. Nenek Liu mengeluarkan slip giok komunikasi dan menyerahkannya kepada Ye Yunfei. Terima kasih banyak. Ye Yunfei mengambil slip batu giok itu. Aku akan memberimu sebotol obat mujarab dan pikiran, yang akan memungkinkanmu untuk menerobos dalam waktu singkat. Ketika kamu bertemu Luwuk itu lagi, kamu dapat dengan mudah mengalahkannya. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak, sementara menjentikkan jarinya, dan botol ramuan itu terbang keluar dan mendarat di depan Putri Suzaku, dan dengan satu jari, sepotong informasi dikirim ke jiwa Putri Suzaku. Kemudian sosok Ye Yunfei melintas, membubung ke langit, lalu mengeluarkan kapal terbang berwarna hijau, dan terbang menjauh dalam sekejap. Di hutan bunga persik sebelumnya, Putri Suzaku membela Ye Yunfei berkali-kali. Ye Yunfei secara alami mengingatnya, ada perbedaan yang jelas antara keluhan dan keluhan. Inilah karakter Ye Yunfei. Bisakah aku menerobos dalam waktu singkat? Putri Suzaku mengulurkan tangan untuk mengambil botol obat dengan wajah bingung. 10 pil bayi kelas 6. Putri Suzaku membuka tutup botol dan terkejut. Pil bayi kelas 6 sudah sangat berharga di Eastern Desolation. Sebagian besar murid dari kekuatan besar di Eastern Wasteland hanya dapat menghasilkan pil bayi peringkat 2 dan 3. Pil bayi kelas 6 hanya bisa didapatkan oleh pejabat tinggi dari berbagai kekuatan besar. Sekarang ketika Ye Yunfei bergerak, dia mendapat 10 pil bayi kelas 6. Yang nilainya luar biasa. Mentalitas ini tampaknya merupakan mentalitas yang hilang dari ras monster kita. Nilainya tak terukur. Putri Suzaku membaca mentalitas yang dibobol Ye Yunfei ke dalam jiwanya, dan langsung terkejut hingga ekstrim. Benda yang Tuan Su berikan padaku sangat berharga, tapi kita baru saja bertemu secara kebetulan. Mengapa dia memberiku barang yang begitu mahal? Mata indah Putri Suzaku menatap kosong ke arah kepergian Ye Yunfei. Tidak bisa mengatakan apa lama sekali. Ayo. Bab 1428. Meskipun ranah Tuan Su ini rendah, kekuatan bertarungnya mencengangkan, dan dia dapat dengan mudah mengeluarkan 10 pil bayi kelas 6. Asalnya pasti luar biasa. Nenek Liu juga menghela nafas. Ngomong-ngomong, Nona, apakah Tuan Su benar-benar mewariskan pikiran kepadamu? Bagaimana pikiran ini? Nenek Liu bertanya lagi. Metode pikiran yang diajarkan kepada saya oleh Tuan Su tampaknya merupakan metode pikiran klan monster yang paling indah yang pernah saya temui sejauh ini. Nilainya tidak terukur. Tuan Su terlalu baik. Putri Suzaku dengan ringan berkata ringan, matanya yang indah masih menatap ke arah di mana Ye Yunfei pergi. Apa, Nona? Apa yang kamu katakan benar? Nenek Liu sangat terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan Putri Suzaku. Oke, Nenek Liu, sudah waktunya kita pergi juga. Tidak cocok tinggal lama di sini, kata Putri Suzaku. Oke, Nenek Liu mengangguk. Segera, Putri Suzaku dan Nenek Liu diam-diam pergi bersama kelompok suku iblis ini.
5 hari kemudian, Ye Yunfei akhirnya memasuki wilayah Kekaisaran Izumo. Ini karena Ye Yunfei mengambil pesawat luar angkasa hijau. Jika itu adalah pesawat luar angkasa biasa, setidaknya butuh 10 hari untuk tiba. Kekaisaran Izumo adalah negara kelas 2 di Wastelen Timur, dan skalanya secara alami jauh lebih besar daripada kerajaan Yan. Ye Yunfei langsung menuju ke arah lembah Zidan. Zidangu berutang banyak pada kita Sekte Ziwei. Jika Zidangu memiliki sikap yang baik kali ini, kita masih bisa membicarakannya. Jika kita membelakangi dan menyangkal orang, hehe, aku akan membalikkannya. Ye Yunfei mencibir. Hari lain berlalu, dan akhirnya mulai mendekati lembah Zidan. Markas besar lembah Zidan terletak di pegunungan yang luas. Di luar pegunungan ini, ada sebuah kota bernama Kota Zidan. Kota Zidan adalah tempat utama di mana lembah Zidan berkomunikasi dengan dunia luar. Siapapun yang ingin mencari pil harus terlebih dahulu datang ke kota Zidan untuk menetap, lalu masuk ke markas besar lembah Zidan. Ayo beri hormat dulu lalu bertarung. Ye Yunfei berpikir sejenak, berjalan ke kota Zidan, dan berjalan di jalan. Jalanan sangat ramai, dengan orang-orang datang dan pergi. Lembah Pil Ungu terkenal dengan alkimia di Tanah Timur. Hampir setiap hari, banyak orang datang ke lembah Pil Ungu untuk mencari pil. Lembah Zidan memiliki peraturan, siapapun yang datang untuk mencari pil harus terlebih dahulu mendaftar di kota Zidan dan mendapatkan sertifikat identitas, kartu, dan kemudian diizinkan masuk ke lembah Zidan. Jadi kota Zidan setara dengan pos pemeriksaan pertama lembah Zidan. Konferensi perdagangan pil ungu telah dimulai, mari kita lihat apakah ada harta yang bagus untuk dibeli. Ye Yunfei sedang berjalan di jalan, mencari orang-orang dari lembah pil ungu. Ketika dia tiba-tiba melihat banyak orang berlari ke satu arah. Konferensi perdagangan pil ungu. Ye Yunfei menjadi penasaran dan berjalan mendekat. Segera setelah itu, mereka sampai di alun-alun besar dengan banyak kios pinggir jalan yang padat di dalamnya. Setiap kios dipenuhi orang, berteriak, bertanya, dan menawar. Ye Yunfei berjalan ke alun-alun dan mulai berjalan dengan santai. Sebagian besar kios pinggir jalan di alun-alun menjual pil dan ramuan, dan beberapa kios menjual harta karun lainnya. Ye Yunfei tiba-tiba tertarik dengan salah satu kios. Kios-kios tersebut didirikan oleh 2 orang pemuda, laki-laki dan perempuan. Ada beberapa senjata ajaib, beberapa ramuan, dan beberapa potongan kayu hangus di kios. Salah satu senjata ajaib ternyata adalah senjata ajaib Dao Surgawi tingkat rendah. Namun, yang benar-benar membangkitkan minat Ye Yunfei bukanlah senjata ajaib tingkat rendah ini, tetapi beberapa potong kayu hangus itu. Karena, potongan kayu hitam yang terbakar itu ternyata adalah akar dari jenis kayu roh bawaan yang langka. Akar kayu roh bawaan ini mengandung energi dan hukum sistem kayu yang sangat kaya, dan merupakan harta karun bagi semua prajurit yang mempraktikkan keterampilan sistem kayu. Ye Yunfei telah mengolah tubuh Jiamu Qingdi ke kondisi sempurna, tetapi belum mencapai kondisi terlepas. Oleh karena itu, akar kayu spiritual bawaan ini sangat berguna bagi Ye Yunfei untuk mengolah tubuh Kaisar Hijau Kayu pertama. Tidak peduli apa, aku harus membelinya. Ye Yunfei melihatnya sebentar, dan setelah memastikan bahwa potongan kayu hitam yang hangus itu memang akar dari kayu roh bawaan, dia memutuskan untuk membelinya. Aku ingin senjata ajaib ini. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Saya melihat seorang pemuda berjubah putih berjalan dengan seorang lelaki tua, dan pemuda berjubah putih itu yang berbicara. Pria muda berjubah putih berjalan ke kios, melemparkan cincin luar angkasa, dan kemudian meraih senjata ajaib surga tingkat rendah. Tuanku, saya perlu menjual setidaknya 1 juta kristal hukum tingkat rendah untuk senjata sihir surgawi tingkat pertama saya. Anda hanya memiliki puluhan ribu kristal hukum tingkat rendah di cincin interspatial ini. Tuanku, yang jauh dari cukup. Wanita muda yang mendirikan kios merasakannya. Menyentuh cincin interspatial, wajahnya sedikit berubah, dan dia segera mengulurkan tangan untuk menghentikan pemuda berjubah putih itu. Sombong, ini Tuan Muda Gan Hao dari keluarga Gan di Eastern Wastelen. Sudah menjadi pujian bagi Tuan Muda Gan untuk membeli barang-barang Anda, tetapi Anda berani berdebat dengan Tuan Muda Gan Hao tentang uang itu. Jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda, saudara laki-laki Tuan Gan Hao adalah Gan Hui, yang menempati urutan ke-10 dalam daftar pelaku kejahatan di hutan belantara timur. Sekarang,
apakah Anda berani meminta uang kepada guru Gan Hao? Petik 2. Pria tua di belakang bocah berjubah putih itu maju selangkah dan berteriak dengan dingin. Jadi dia adalah adik laki-laki Gan Hui. Petik 2. Orang-orang di sekitar terkejut ketika mendengar kata-kata lelaki tua itu, dan mau tidak mau mundur dengan diam-diam. Setiap pemuda yang bisa masuk daftar monster di hutan belantara timur sangat berbakat, dengan kekuatan yang menakutkan, dan bisa disebut orang cabul. Dapat dibayangkan betapa mengerikannya sekelompok anak muda top di Huang untuk menjadi tempat ke-10 dalam daftar pelaku kejahatan. Terlebih lagi, keluarga Gan di Dong Huang adalah kekuatan yang kuat dengan kekuatan yang menakutkan. Gan Hao ini adalah anak dari keluarga Gan, juga adik dari jenius ke-10 dalam daftar pelaku kejahatan, dengan latar belakang yang menakutkan, pemuda berjubah putih itu penuh kebanggaan, dengan ekspresi puas diri di kedalaman matanya, dan sepertinya menikmati perasaan diperhatikan oleh semua orang. Wanita muda itu mendengar, "Tuan Gan Hao, saya menjual senjata ajaib ini untuk mengumpulkan uang guna membeli pil di lembah pil ungu. Adik laki-laki saya sakit parah, dan saya akan meminta pil dari ahli alkimia di lembah pil ungu. Tolong Tuan muda Gan Hao angkat tangan tinggi-tinggi." Wanita muda itu memohon. Wanita muda itu memiliki wajah sedih, dan pria muda yang berdiri di sebelahnya pucat, kehabisan napas, dan tampak sakit. Dia adalah adik laki-lakinya. "Oke, aku akan memberimu 100.000 yuan lau. Kristal, senjata ajaib ini milikku." Petik 2. Gan Hao berkata dengan acuh tak acuh, mengeluarkan cincin luar angkasa lain dan melemparkannya ke depan wanita muda itu, lalu mengulurkan tangan untuk mendapatkan senjata ajaib surga tingkat rendah. Untuk biaya Gukyudan, penyakit adik laki-laki saya diharapkan untuk digunakan senjata ajaib ini untuk mengumpulkan uang untuk pengobatan. Tolong, Tuan Gan Hao, tolong biarkan kami pergi. Wanita muda itu memohon sambil melindungi senjata ajaib dengan tangannya. "Jalan, malu di wajahmu, aku benar-benar membuat marah Tuan Gan Hao. Belum lagi adik laki-lakimu. Bahkan nyawamu akan terlempar ke sini." Pria tua itu menamparkan wajah wanita muda itu dengan tangannya seperti kilat. Wanita muda di samping di tempat, kakak pemuda pucat itu dengan cepat membantu wanita itu berdiri. "Aku beruntung hari ini, dan aku mendapat senjata sihir surga tingkat rendah." Gan Hao dengan bangga mengulurkan tangan untuk mengambil senjata sihir surga tingkat rendah. Tepat ketika telapak tangannya hendak menyentuh senjata ajaib itu, salah satu telapak tangannya mengambil senjata ajaib itu seperti kilat. "Aku ingin semuanya dari kiosmu. Berapa totalnya?" Ye Yunfei bertanya pada wanita muda yang memegang senjata ajaib di tangannya. Bab 1429. Apa? Semua orang di sekitar memandang Ye Yunfei dengan heran. Beraninya seseorang berani menantang Gan Hao secara langsung. Ini pertunjukan yang bagus sekarang. Seseorang dari tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Apakah kamu menjualnya atau tidak? Berapa totalnya? Ye Yunfei bertanya lagi. Tuan muda, wanita muda itu menatap Ye Yunfei dan sejenak tidak tahu bagaimana menjawabnya. Tentu saja dia sangat ingin menjual, tetapi dengan Gan Hao di sini, mungkin akan sulit untuk menjualnya. "Nak, apakah kamu ingin mengadili kematian?" Gan Hao sangat marah. Untuk waktu yang lama, mengandalkan prestise keluarga Dong Huang Gan dan saudaranya Gan Hui, dia berjalan di Dong Huang, sangat menikmati dirinya sendiri. Begitu sebagian besar pasukan dan prajurit mendengar tentang asalnya, mereka tidak akan berani memprovokasi dia. "Anak muda, apa latar belakangmu?" Ekspresi lelaki tua itu menjadi gelap, dia menatap Ye Yunfei dengan tajam, dan bertanya. Dia ingin mengetahui latar belakang Ye Yunfei terlebih dahulu. "Aku berasal dari negara kecil tanpa latar belakang." Ye Yunfei menjawab dengan enteng. "Tidak ada latar belakang. Berani memprovokasi Gan Hao tanpa latar belakang, bukankah ini mencari kematian?" Ketika orang-orang di sekitar mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, mereka semua memiliki ekspresi yang aneh. Ternyata itu adalah seekor anjing yang tidak mengetahui ketinggian langit dan kedalaman bumi, jadi dia langsung membunuhnya. Omel Gan Hao, "Hei, makhluk seperti semut berani memprovokasi keluarga Gan kita. Nak, ingatlah di kehidupanmu selanjutnya, ada beberapa keberadaan di dunia ini yang tidak mampu kamu provokasi." Pria tua itu mencibir, melangkah maju, dan melepaskan paksaan energinya. Gemuruh. Energi spiritual yang menggelinding bergegas menuju Ye Yunfei. Ini adalah master tahap awal dari alam laut langit.
Kerumunan penonton mundur ketakutan. Cici, Ye Yunfei langsung melemparkan teknik rahasia benang jiwa boneka, dan 10 benang jiwa ditembakkan, bergegas ke laut jiwa orang tua itu dalam sekejap, dan terjerat ke tubuh jiwanya. Bagaimana mungkin, pada saat ini, tubuh jiwa lelaki tua itu merasakan ancaman yang kuat, dan kepalanya merasakan sakit yang tajam dalam sekejap, dan dia mundur lagi dan lagi karena kaget dan marah. Kekuatan jiwa Ye Yunfei saat ini sudah lebih kuat dari kebanyakan master di alam langit laut, dan sekarang dia menggunakan teknik rahasia garis jiwa boneka, yang menggandakan kekuatannya. Secara alami sangat mudah untuk berurusan dengan seorang master di awal tahap alam langit laut. Apa yang terjadi? Sangat aneh bagi orang-orang di sekitar melihat lelaki tua itu berperilaku seperti ini. Tuan, anak ini aneh. Jika kita memulai perkelahian, saya mungkin tidak bisa menyenangkannya, kata lelaki tua itu kepada Gan Hao melalui transmisi suara. Bagaimana mungkin, anak ini hanya ada di alam Dao, dia seperti semut bagimu, bagaimana mungkin kamu tidak mengalahkannya? Gan Hao tidak percaya, Tuan, saya curiga anak ini memiliki senjata sihir kekuatan jiwa yang sangat kuat, baru saja dia menggunakan senjata sihir kekuatan jiwa itu untuk menyerang saya. Mari kita hindari untuk sementara, dan kemudian cari peluang untuk menghadapinya. Petik 2, kata pria, orang tua itu menolak untuk percaya bahwa seorang anak laki-laki dengan kekuatan mengubah Taoisme dapat menggunakan keterampilan bela diri kekuatan jiwa untuk menghadapinya. Dia percaya bahwa Ye Yunfei harus memiliki senjata ajaib kekuatan jiwa. Jadi, anak ini memiliki senjata ajaib kekuatan jiwa yang bahkan kamu tidak bisa tangani. Gan Hao tidak bisa menahan perasaan tergerak ketika mendengar ini. Pasti begitu, pria tua itu mengangguk. Nak, mari kita tunggu dan lihat. Gan Hao menatap Ye Yunfei dalam-dalam dan berkata dengan dingin. Kemudian dia berbalik dan pergi dengan orang tua itu. Apa yang terjadi? Gan Hao rela menyerah seperti ini. Kerumunan yang menyaksikan kegembiraan di sekitar mereka semua tercengang dan sedikit bingung. Berapa total barang-barang ini? Mari kita buat harganya. Ye Yunfei menatap kedua bersaudara itu. Tuanku, saya akan menjual semua ini kepada Anda untuk 1.000.000 kristal hukum tingkat rendah. Alasan utamanya adalah senjata ajaib ini berharga, dan hal-hal lain tidak berharga, jadi anggap saja itu sebagai hadiah saya untuk Anda, Tuan. Petik 2, wanita muda itu melihat ketika Gan Hao pergi, dia tidak bisa menahan kegembiraannya, dan berkata dengan tergesa-gesa. Jika bukan karena Ye Yunfei, Gan Hao mungkin telah mengambil senjata ajaib ini, dan dia sangat berterima kasih kepada Ye Yunfei. Tidak, potongan kayu ini sebenarnya yang paling berharga. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu 10.000.000 kristal hukum, kata Ye Yunfei, mengeluarkan cincin luar angkasa dan menyerahkannya kepada wanita muda itu. Apa? Semua orang di sekitar benar-benar terpana. Faktanya, nilai senjata sihir Dao Surgawi tingkat rendah di Donghuang umumnya hanya lebih dari 2.000.000 kristal hukum tingkat rendah. Harga Ye Yunfei adalah 10.000.000 kristal hukum, yang terlalu banyak. Apakah potongan kayu hitam itu benar-benar berharga? Tuanku, potongan-potongan kayu ini adalah peninggalan nenek moyang kami. Mereka telah ditumpuk di sudut gudang, dan tidak ada yang peduli. Kedua saudara kami juga menjualnya ketika kami berada di ujung tanah kami. Itu diperkirakan nilainya tidak banyak. Tuanku, saya hanya menagih Anda 1.000.000 kristal hukum. Petik 2, wanita muda itu tertegun sejenak dan menolak. Tidak, aku bilang itu sepadan, jadi mereka sepadan. Dengan lambaian tangan Ye Yunfei, cincin interspatial melayang di depan tubuh wanita muda itu, lalu dengan lambaian lengan bajunya, dia menggulung semua yang ada di lantai, berbalik dan kiri. Terima kasih, Ruan Chan, atas kebaikanmu. Wanita muda itu berteriak ke arah punggung Ye Yunfei. Segera sebelum Ye Yunfei datang ke istana besar, ada 2 karakter besar yang terukir di plakat istana, dan Dian. Berhenti, ini adalah tempat paling penting di lembah pil ungu, pemalas dan lainnya tidak diizinkan masuk tanpa izin. Tepat sebelum Ye Yunfei datang ke pil hall ini, beberapa penjaga segera bergegas dan berteriak keras. Panggil seseorang yang bisa berbicara. Ye Yunfei berdiri dengan tangan di belakang, dan berkata dengan tenang. Wah, saya pikir kamu tidak sabar. Para penjaga melihat bahwa Ye Yunfei masih muda dan levelnya sangat biasa, tetapi mereka berani mengatakan hal seperti itu,
Mereka tidak bisa menahan amarah, dan mereka menganggap Ye Yunfei bodoh, pemuda yang tidak tahu ketinggian dunia. Salah satunya meninju Ye Yunfei. Ye Yunfei menjentikkan lengan bajunya. Bam bam, semua penjaga terlempar. Jika kamu tidak ingin mati, segera pergi dan panggil seseorang. Ye Yunfei berteriak dengan mata melotot. Para penjaga sangat ketakutan sehingga mereka melarikan diri ke istana satu demi satu. Nak, apa kamu? Mengapa kamu datang ke lembah pil ungu kami untuk membuat masalah? Apakah kamu tidak benar-benar menganggap serius lembah pil ungu kami? Segera, seorang pria parubaya bergegas keluar dan bertanya dengan tegas ketika dia melihat Ye Yunfei. Ini adalah surat untuk menyembah gunung. Saya akan memberikannya kepada pejabat tinggi lembah Sidan, mengatakan bahwa Yan Guo Ziwei telah mengirim seorang saudara senior. Ye Yunfei mengangkat tangannya dan menyerahkan slip giok ke tengah. Pria tua berbalik dan pergi. Ye Yunfei ingin menunjukkan identitasnya terlebih dahulu dan mengirim pos pemujaan gunung, dan segera dia akan mengetahui sikap Zidangu terhadap Sekte Ziwei. Kakak fraksi Ziwei, nak, berhenti dan bicaralah dengan jelas. Wajah pria parubaya itu berubah ketika mendengar kata fraksi Ziwei, kemudian dia mengulurkan tangan dan meraih Ye Yunfei seperti kilat. Ye Yunfei menjentikkan lengan bajunya ke belakang. Ledakan, pria parubaya itu merasakan energi yang menakutkan mengalir masuk, menjatuhkannya ke udara dan jatuh jauh, dengan darah mengalir dari sudut mulutnya. Pria parubaya ini hanya berada di tahap akhir Destiny Realm, dan dia tidak tahan dengan kekuatan Ye Yunfei. Bab 1430. Setelah menjatuhkan pria parubaya itu ke udara dengan satu lengan, Ye Yunfei langsung menggunakan teknik teleportasi luar angkasa dan menghilang seketika. Undangan sudah dikirim, Ye Yunfei sekarang menunggu untuk melihat sikap Zidangu. Saat berikutnya, Ye Yunfei sudah muncul di jalan di kejauhan, siap mencari tempat untuk menetap. Dermawan, ini kamu. Teriakan mengejutkan seorang wanita terdengar, dan seorang pria dan seorang wanita berjalan menuju Ye Yunfei dengan cepat. Ternyata itu adalah sepasang saudara kandung yang baru saja mendirikan warung pinggir jalan di konferensi perdagangan. Dermawan, Anda datang ke kota Pil Ungu. Apakah Anda berniat pergi ke lembah Pil Ungu untuk mencari pil? Tanya wanita itu. Aku benar-benar ingin memasuki lembah Sidan. Ye Yunfei mengangguk. Bagus, Dermawan. Kedua saudara kita juga akan memasuki lembah pil ungu untuk mencari pil. Ayo pergi bersama. Saya sudah membayar biaya yang diperlukan untuk memasuki lembah untuk mencari pil, dan saya telah mendapatkan token identitas untuk memasuki lembah. Dermawan, kamu ikuti kita bisa pergi bersama, tidak perlu membayar ekstra. Wanita itu mau tidak mau berkata dengan gembira ketika dia mendengar bahwa Ye Yunfei akan memasuki lembah Sidan. Apakah saya masih perlu membayar biaya untuk memasuki lembah pil ungu untuk mencari pil? Ye Yunfei terkejut. Itu benar, jadi Dermawan tidak tahu bahwa siapapun yang ingin memasuki lembah pil ungu untuk mencari pil harus terlebih dahulu membayar sejumlah uang dan mendapatkan token identitas agar memenuhi syarat untuk memasuki lembah pil ungu. Wanita itu menjawab, Purple Pill Valley benar-benar pandai menghasilkan uang. Sepertinya itu harus dilakukan dengan baik. Ye Yunfei tersenyum dingin. Dermawan, ayo masuk bersama, kata wanita itu. Bagus. Ye Yunfei berpikir sejenak, lalu mengangguk. Oke, ayo segera pergi, kata wanita itu dengan cepat. Jadi mereka bertiga berjalan keluar dari kota Sidan dan menuju pegunungan terdekat. Pegunungan itu adalah markas lembah pil ungu. Sepanjang jalan, banyak pencari pil terlihat menuju lembah Sidan. Lembah pil ungu didasarkan pada alkimia, dan bisnis utamanya juga adalah bisnis pil. Setiap hari, ada banyak prajurit yang datang ke lembah pil ungu untuk membeli pil dan ramuan. Bisnis lembah Sidan sangat makmur, jadi kurasa kekuatannya pasti bagus. Benda-benda ini awalnya milik Sekte Ziwei. Di jalan, pemilik pertama lembah pil ungu sebenarnya adalah kepala aula pil dari Sekte Ziwei. Dia pergi dengan semua uang dan alkemis di aula pil dan menciptakan lembah pil ungu. Ini adalah tindakan pengkhianatan. Dalam perjalanan, kakak beradik ini berinisiatif melaporkan nama mereka ke Ye Yunfei, dan memberitahu Ye Yunfei asal-usul mereka. Kakak perempuannya bernama Ruan Chan, dan adik laki-lakinya bernama Ruan Song. Nenek moyang keduanya dulunya adalah keluarga seni bela diri, namun karena kecelakaan, kekayaan keluarga turun, dan pada generasi ini hanya saudara kandung yang tersisa untuk bergantung satu sama lain. Saudara laki-laki sakit parah lagi,
dan dalam keputusasaan mereka harus menjual semua barang berharga dalam keluarga, jual semua barang, dan kumpulkan uang untuk pergi ke lembah pil ungu untuk meminta pil untuk menyembuhkan penyakit. Aku mengerti. Ye Yunfei mengangguk. Pada saat yang sama, Tuan Ganhao, saya menemukan anak itu. Bersama dengan pelacur yang menjual senjata ajaib, dia akan memasuki lembah pil ungu untuk mencari pil. Di kota Zidan, di lokasi tertentu, seorang lelaki tua datang ke sebuah toko kulit putih. Anak laki-laki berjubah dan berkata, "Pemuda berjubah putih ini adalah Ganhao. Hubungi kenalanmu di lembah pil ungu segera, dan bersiaplah untuk berurusan dengan sepasang anjing. Ini, jika kamu berani memprovokasiku, kamu tidak boleh membiarkan mereka pergi," kata Ganhao dingin. "Saya mengerti. Jangan khawatir, Tuan Muda. Saya kenal seorang penatua di lembah Zidan. Sebagai Tuan Muda, dia pasti akan membantu kita menangani sepasang anjing itu." Pria tua itu tersenyum. "Oke, ayo segera masuk ke lembah Zidan. Sebelum membunuh pasangan itu, aku harus menyiksa mereka dengan kejam agar mereka tahu bahwa hidup lebih buruk daripada kematian." Petik 2. Ganhao mengangguk puas. "Pelacur itu cantik, Tuan Muda bisa menikmatinya dulu, lalu bunuh dia," kata lelaki tua itu dengan nada datar. "Ayo pergi, ayo cepat." Ganhao membawa lelaki tua itu keluar dari kota Zidan dan bergegas menuju lembah Zidan. Saat ini, Ye Yunfei dan Ruan Chan sudah tiba di gerbang gunung lembah Zidan. Gerbang gunung lembah Zidan sangat megah, puluhan murid menjaga ketertiban di gerbang. Sejumlah besar pencari pil mengeluarkan token ide mereka, melangkah maju untuk diperiksa, dan berbaris memasuki markas lembah Zidan. Ruan Chan mengeluarkan token identitas dan berhasil memimpin Ye Yunfei dan Wang Song ke lembah Zidan. "Ayo langsung ke Aula Alkimia. Ada banyak alkemis yang duduk di Aula Alkimia. Mereka yang mencari alkimia memasuki Aula Alkimia dan memberitahu alkemis apa yang ingin mereka minta. Setelah menegosiasikan harga, para alkemis itu akan membuat alkimia." Ruan Chan berkata pada Ye Yunfei, "Saya melihat bahwa orang-orang yang datang untuk mencari dan semuanya menuju ke istana yang mewah." Saat ini, Ganhao membawa lelaki tua itu ke lembah Zidan, karena lembah Zidan tidak jauh dari kota Zidan. "Aula Alkimia ada di sini, ayo masuk," kata Ruan Chan bersemangat ketika Ye Yunfei bertiga datang ke gerbang Aula Alkimia. Mereka bertiga berjalan menuju aula. Di aula utama, sederet meja putih terbentang, dan di belakang setiap meja ada seorang alkemis. Total ada 10 alkemis. Mereka yang datang untuk meminta alkimia membentuk barisan panjang di depan meja 10 alkemis, dan mereka bergiliran meminta alkimia. "Senpai, level alkimia apa yang kamu cari?" 10 alkemis ini berbeda level. Ada alkemis suci, ada alkemis virtual, dan ada alkemis transformasi. "Yang saya inginkan adalah alkemis kelas 2, jadi saya ingin untuk pergi ke barisan itu di meja alkemis," kata Ruan Chan kepada Ye Yunfei. "Aku tidak terburu-buru, aku akan melihat-lihat bersamamu." Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata. Jadi, Ye Yunfei mengikuti dua saudara kandung Ruan Chan ke meja alkemis berambut putih dan berbaris. Setelah sekitar sebatang dupa, akhirnya giliran Ruan Chan. "Tuan, saya ingin meminta sebotol pil Jin Hao." Ruan Chan buru-buru melangkah maju dan berkata, "Pil Jin Hao termasuk obat mujarab kelas 2 dari bahan kimia, dan itu adalah obat mujarab yang relatif langka, dan obat mujarab yang dibutuhkan juga relatif mahal. Bagaimana dengan ini? 3 juta kristal hukum tingkat rendah, saya akan membuat botol untuk kamu." Alkimia putih guru berpikir sejenak, dan berkata dengan lantang, "Sangat mahal." Ruan Chan terkejut. Dia menjual senjata sihir surgawi tingkat rendah sebelumnya, dan hanya meminta 1 juta kristal hukum tanpa diduga, sebotol Jin Hao dan berharga 3 juta kristal hukum tingkat rendah. Untungnya, dermawan saya menawarkan 10 juta yuan untuk membeli barang-barang saya, jika tidak, saya pasti tidak punya cukup uang untuk meminta pil. Ruan Chan hanya bisa melirik Ye Yunfei dengan rasa terima kasih. "Oke, Tuan, 3 juta adalah 30.000, Tuan tolong bantu saya membuat botol," kata Ruan Chan, "untuk membantu saudara laki-laki saya menyembuhkan penyakit, tidak peduli seberapa mahal harganya, saya harus gigit jari." "Sangat bagus, serahkan pertama 2 juta kristal hukum tingkat rendah. Setelah saya menyempurnakan Jin Hao dan saya akan menyerahkan 1 juta sisanya." Alkemis berambut putih itu sedikit terkejut. Nyatanya,
nilai 3 juta kristal hukum tingkat rendah jauh lebih tinggi dari nilai sebotol pil Jinhao. Kesepakatan ini jelas merupakan keuntungan besar baginya, melihat Ruan Chan masih sangat muda, dan dengan ekspresi bersemangat di wajahnya, dia sengaja membuka mulutnya, tetapi dia tidak menyangka Ruan Chan akan benar-benar setuju. Oke, Tuan, saya berjanji, saya akan membayar sekarang. Untuk mengobati penyakit kakaknya, Ruan Chan tidak banyak berpikir, dan dia ingin segera membayar. Ye Yunfei berdiri di samping dengan seringai di wajahnya. Bersambung.